Tadi kayak konten-konten Iya, atau apa gitu kan. karena mereka dia suka main WA ya, suka. Krishna Murthy dan Farhad Abbas turut membantu Titin Prialianti sebagai kuasa hukum membela Saka Tatal setelah keterangannya diragukan mengaku menjadi korban salah tangkap. Baru-baru ini, Krishna Murthy bersama Farhad Abbas, Titin Prialianti, dan juga Saka Tatal bersama sang kakak terlihat menyambangi dusdusan.com, sebuah perusahaan di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Tempat Saka di Cirebon, saya ingin mencarikan peluang pekerjaan buat Saka. Alhamdulillah ada satu perusahaan dus-dusan yang dapat bisa menerima Saka. Kayak inilah, ya kan, direkturnya dus-dusan, ya kan, Ibu Diana, ya kan. Saya perkenalkan dulu dengan Saka, Ibu Diana, ya kan, Saka. Ya. Ini kakaknya. Ini kakaknya, kakak juga mau bekerja di sini. Ini kakak pertamanya. Ini HRD-nya ya. Ya. Oke, Saka, gimana nih kamu hari ini mulai bekerja di PT ini? Mau tes dulu. Mau tes dulu karena Saka masih wajib lapor ya, sampai 2 bulan ke depan. Oke. Magang dulu Bang. Ya. Oke, perkenalan untuk kerjanya apa atau ngelamar atau gimana? Ya, kebetulan Pak Krishna adalah pengacara di perusahaan kami, dan kemarin ada diskusi bahwa sekiranya bisa diberikan ada kesempatan. Jadi karena dus-dusan ini adalah visi misinya adalah memberikan peluang usaha untuk kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil. Jadi kita mau coba untuk Saka bisa untuk berkarya di sini. Seperti itu. Untuk selanjutnya nanti mungkin Bu Diana sebagai HRD yang akan lebih banyak berhubungan dengan detailsnya ya, seperti itu. Nanti posisi apa sih yang ditawarkan oleh Saka nanti di PT ini gitu? PT Dus-dusan ini? Di sini posisinya mungkin posisi GA ya. Di sini GA itu dia membantu untuk bikin konten di dusdusan.com, karena kita kan sering bikin konten ya, itu akan membantu para reseller untuk posting produknya di dusdusan.com. Oke. Mungkin Saka sendiri tanggapannya gimana? Saka dapat tawaran kerja di PT Dus-dusan. Gimana nih perasaan dari Saka sendiri nih? Alhamdulillah, terima kasih banget buat Bang Farhad, Bang Krishna sama yang lainnya PT Dus-dusan mau masukin adik saya buat bekerja di PT Dus-dusan. Berarti mulai bekerjanya setelah 2 bulan wajib lapor selesai atau bagaimana dia? Karena Saka masih wajib. Nah, nanti Saka ini akan diajarin sama profesional di sini untuk bidang marketing ya, Tadi kayak konten-konten atau apa gitu kan. Karena mereka dia suka main WA ya, suka. TikTok. Kakaknya. Kamu dulu pengalaman kerja apa? Pabrik. Silakan, kira-kira apa nanti dikasih kerja mereka? Kasih kerjanya apa tuh Ulan tuh? Ulan yang lebih tahu kali. Mungkin teman-teman juga sepintas kalau kita infoin kalau dusdusan.com itu kan sebetulnya platform reseller di Indonesia, di mana visi misi dus-dusan itu menaungi ibu rumah tangga dan siapa aja untuk bisa mendapat penghasilan. Begitu juga beriringan dengan visi misi kami, visi misi dus-dusan, kita pengen kasih peluang untuk Saka supaya bisa berpenghasilan. Teman-teman reseller, ibu rumah tangga siapapun boleh gabung, gak punya pengalaman, begitu juga dengan Saka, tapi tentu lewat prosedur. Kita makanya mau tes dulu nih hari ini gitu. Oke, gimana nih Saka? Kayaknya gemetaran atau ini banget tuh Saka. Seneng apa sih? Pastilah manusiawi kan. Tunjukkan lah kan. Tanya-tanya nanti aja biar fokus Sakanya ya. Ya. Terima kasih sebelumnya teman-teman wartawan sudah datang hari ini. Kebetulan Saka mendaftar di PT Dus-dusan.com untuk menjadi karyawan kita ya, seperti yang kita tahu.
Saka bagaimana ceritanya di luar kasus itu. Disdusan.com dengan visi misinya mewadahi ibu rumah tangga dan siapapun yang ingin mendapat penghasilan dari mana aja dan kemana aja. Itu juga dengan Saka yang membuat kita PT Disdusan.com tergerak hatinya untuk memberi kesempatan Saka supaya bisa menafkahi keluarga dan juga dirinya. Gitu. Jadi hari ini Saka menjalani tes dulu sesuai prosedur bagaimana sih kalau jadi karyawan di Disdusan.com gitu. Tadi sudah psikotes, udah interview juga, alhamdulillah lancar sih Saka ngerjainnya. Oke, gimana Saka tadi? Berapa pertanyaan Saka yang tadi kamu ikuti tes itu? Tadi sekitar 100 soalan. Berapa lama? Tadi sekitar 30 menitan. 30 menitan ya. Gimana Saka melihat nih sekarang udah mulai bekerja sekarang? Kamu kedepannya nanti akan seperti apa? Kan kamu bisa dikatakan masih warga binaan ya. Itu gimana? Terima kasih sebelumnya buat rekan-rekan yang ngebantu Saka. Ada Bang Farhat, Bang Krisna, sama PT Dus-Dusan, Ibu Titin juga. Semuanya terima kasih yang udah ngedukung Saka. Sampai akhirnya Saka bisa dimasukin di PT Dus-Dusan. Tapi melalui proses gitu loh. Melalui proses. Kalau saat ini perasaannya gimana? Mari, kamu Senang nggak? Senang. Alhamdulillah senang. Ini sebetulnya pengalaman kamu yang pertama bekerja atau belum sempat ya? Dulu kan waktu itu umur 15 tahun masih sekolah, belum pernah ngerasain kerja. Umur adik saya tuh sekitar 15-16. Jadi gini Mbak, kenapa misalnya Saka sulit mencari pekerjaan? Karena setelah keluar dari penjara gitu, ya kan tahun 2020 bulan April. Tetapi Saka tuh nggak bisa diterima kerja di Cirebon karena apa? Cap dia terpidana pembunuhan itu yang bikin dia berat. Walaupun hanya jadi kuli bangunan itu orang pada takut. Padahal seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa hal yang harusnya memang tidak terjadi pada diri Saka. Sekarang sedang diperjuangkan melalui PK oleh Bapak Krisnamurti. Itu pun tidak hanya masalah PK yang sedang kita godok untuk memulihkan nama baik Saka, tetapi Bang Krisnamurti juga memberikan kesempatan seluas-luasnya Saka agar bisa bekerja dan diterima di tempat pekerjaan yang lebih layak daripada sekedar kuli bangunan. Untuk jadi kuli bangunan aja dia susah, Mbak. Karena itu kalau tidak di bawah saudaranya dia nggak bisa. Jadi kalau dia daftar sendiri ke kuli bangunan gitu, misalnya ada proyek, tahu itu Saka nggak diterima. Itu yang kami bikin berat. Saya luar biasa terima kasih Mas. Alhamdulillah. Nih kakaknya tertarik juga nih gabung ke Dus-Dusan. Tadi lihat di dalam gimana tadi? Tadi menarik banget Bang. Gimana teh? Wow gitu. Sampai saya tuh orang awam ya. Saya tuh sama sekali namanya bagian HP tidak sama sekali. Sudah sibuk sama anak. Sama sekali saya orang yang tidak tertarik dengan dunia maya. Ya, sama sekali. Cocok bisa jadi reseller bisnisan, Mbak. Pas ngeliat barang-barang apa? Oh, di barang-barang. Ini aku suka nih. Ibu-ibu suka. Wah, lucu-lucu gitu. Tapi sebagai keluarga perwakilan dari keluarga gimana nih? Alhamdulillah. Maksudnya sekarang Saka udah mulai mau dirangkul orang. Sama sekali tadi namanya Saka itu kalau dia takut. Dia tidak mau. Tapi sekarang ada yang membantu, ada yang support. Sudah ada sedikit perbaikan. Sudah ada perubahan. Alhamdulillah terima kasih yang sudah membantu. Magang dulu. Ya, mungkin sekarang magang dulu, nanti kita nanti wajib lapornya selesai baru bekerja. Berarti nanti Saka mungkin akan menetap di Jakarta nih nanti kalau misalnya sudah di pekerjaan. kan ada beberapa cabang kita penempatannya kan bisa di daerah juga nggak ada masalah. Ini kan bisa dikerja di mana aja. Ini kan sistemnya kan dari pusat yang diatur. Gimana tuh Bulan? Iya, mungkin Bulan ngerti kali. Iya, Bulan itu yang ngerti. Saya kurang paham. Kebetulan Disdusan sendiri ini pusatnya memang di Jakarta Barat ya. Cuma memang kita banyak sekali gudang-gudangnya di daerah. Ada di Brebes yang sedang dipersiapkan, kemudian juga ada di Medan dan lain-lain gitu. Jadi memang saat ini Saka sesuai info dari Pak Kris ya untuk kita interview dulu, kita tes gitu. Dan
akan menjalani prosesi magang dulu ya, karena masih wajib lapor ya Mah ya. Sampai kapan? Magangnya di sini. Masih 2 bulan Masih wajib 2 bulan. lapornya. Masih wajib lapor dulu kan, gitu. Karena kalau misalnya magang masih. Ya terus kita juga masih membina dia supaya bisa berinteraksi dengan yang lain. Ya, Mas? Iya. Apakah dus-dusan.com sudah siap? Ada beberapa netizen yang nyinyir juga gitu. Iya, dengan netizen lebih ketika Mbak yang menerima Saka dengan ada kutip ada kasus gitu. Ya. Pasti kan akan banyak pertanyaan. Betul, karena sempat juga memang diperbincangkan dari internal kita ya ketika mendapat informasi bahwa dari manajemen ingin memberi kesempatan gitu. Cuma memang di luar kasusnya itu ya, salah atau tidak memang itu bukan ranahnya Disdusan untuk membahas gitu. Tapi memang sesuai dengan visi misi Disdusan.com ini, kita tuh memang ingin mewadahi di mana kita reseller dan reseller kita wadahi untuk memberi pendapatan, penghasilan gitu. Begitupun melihat dari kasusnya Kak Saka ya, karena tadi Mama juga sempat info daftar kuli bangunan sana sini nggak bisa gitu kan. Dengan visi misinya Disdusan mewadahi siapa saja biar bisa berpenghasilan, begitu juga untuk Saka. Gimana nanti melalui prosesnya menjadi karyawan, tapi juga tadi tes dulu ya. Ya, tes dulu. Tes dulu gitu, dan ya toh Saka juga udah menjalani hukuman yang tadi sudah dilewati sekitar 8 tahun ya, berarti kalau memang katanya bersalah atau tidak ya sudah menjalani proses. Kalau dia jadi konten kreatornya daripada apa tuh namanya dus-dusan kan juga bisa kerja di rumah juga bisa kan. Komunikasi dus-dusan modelnya gitu kan. Iya, modelnya begitu juga kok. Dia bisa konten di rumah atau gimana. Ya gitu ya. Betul, karena kita juga terbiasa reseller dan lain-lain tuh dari yang nol yang nggak punya pengalaman sama sekali. Begitu juga kan kalau Saka ya selama di dalam penjara nggak ada pengetahuan dan lain-lain, tentu kita akan memberi wadah juga ilmu dan lain-lain gitu. Kita samakan dengan yang lain-lain. Oke. Ya. Kerja di Disdusan gini kan harus nge-live gitu. Nge-live pastilah kerja di rumah enak. Ya kan tinggal nge-live doang. Itu gak Saka. Nanti tinggal diajarin. Senang nggak kerja di sini? Bertahap sih, maksudnya nggak yang langsung komunikasinya masih agak ini Mas. Iya. Tuh, dengerin tuh. Ya. Sebelumnya belum pandai pengalaman, ini mau coba-coba buat pengalaman. Gak langsung nge-live kok. Tapi sekarang Saka fokusnya nyari duit ya buat keluarga ya? Iya dong. Udah 23 tahun ya, harus bisa mencari nafkah. Namanya hidup harus berjalan, siapapun bisa mendapat kesempatan. Oke.